Kalau kita belajar dari apa yang disampaikan sama Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia, dia bilang bahwa indigenous way of learning-nya bangsa Indonesia itu adalah pesantren atau sekolah yang diasramakan. Jadi kalau kata Ki Hajar Dewantara, kalau mau efektif memang pendidikan di Indonesia itu idealnya memang yang diasramakan. Karena sejak dulu, misalnya pasca kolonial ataupun sebelum kolonial, orang-orang Indonesia sudah terbiasa untuk tinggal bersama gurunya di salah satu tempat tertentu gitu. Jadi kami di pesantren juga meyakini bahwa dengan anak-anak itu dipisahkan dari orang tua, berada di bawah pengawasan penuh pengurusnya yang menggantikan peran orang tua selama masa pendidikan, itu akan jauh lebih efektif dalam membangun karakter mereka gitu. Jadi nggak cuma sekedar dipenuhi dengan banyak ilmu pengetahuan, tapi karena mereka 24 jam di pondok pesantren, kita juga bisa upgrading karakter mereka, membangun karakter yang kuat di mereka gitu. Nah, eksklusivitas tempat di pesantren itu tidak menjadikan mereka menjadi pribadi yang eksklusif, karena di pesantren yang diajarkan selalu nilai-nilai inklusif, soal ideologi, juga sifat saling menghargai dan toleransi. Soal nasionalisme dan paham kebangsaan teman-teman pesantren sebenarnya udah nggak bisa diragukan lagi. 10 November yang disebut sebagai Hari Pahlawan, starting point-nya adalah tanggal 22 Oktober, di mana masyarakat pesantren memunculkan semangat untuk jihad ya. Ada resolusi jihad yang dikeluarkan para kiai, memunculkan istilah hubul waton minal iman, mencintai negara sebagian daripada iman. Artinya para kiai ingin mengajarkan kepada para santri-santri bahwa mempertahankan kemerdekaan itu hukumnya wajib dan harus dilaksanakan. Kenapa hukumnya bisa wajib? Karena dalam Islam kita memahami konsep al-aman qoblal iman, bahwa kalau kita mau beribadah dengan baik untuk meningkatkan kualitas keimanan kita, sebelumnya negara harus aman dulu. Bagaimana mungkin kita bisa beribadah dengan santai, dengan nyaman, dengan khusyuk kalau kita dalam peperangan yang sedang berkecamuk gitu. Selain itu juga sejarah bagaimana Rasulullah dulu di Madinah ya bisa mendirikan sebuah konsep hidup bermasyarakat yang rukun antara Muslim, Yahudi, Nasrani dan lain-lain gitu. Itu juga kita ajarkan sehingga anak santri memahami bahwa berbangsa itu bukan cuma sekedar soal satu agama saja gitu, tapi kalau kebangsaan adalah bagaimana semua orang yang ada di sekitar itu juga bisa sama-sama hidup rukun, hidup damai, tentram dan tanpa ada gangguan dari satu sama lain gitu.